Review. Good governance has become a dream for every country. One strategic step to make it happen is to the implementation of quality public services that can give people satisfaction. Bureaucratic pathology is a disease that eats away at the very foundation of life in a bureaucracy. This disease is not something that comes suddenly, but has existed and been maintained for a long time. Thank you being used to being a symbol of prosperity and royalty for officials to get services from the community. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be upon us all. I feel very happy I can open this video presentation for all of you. Let me introduce myself. My name is Sylvia, NPM 2022104. As the moderator, we will open this group video show. We are students from the Amantai College of Administrative Sciences. We are from Group 3, which was formed to make a video presentation to fulfill the duties of the lecturer in the Public Administration Ethics course by Mr. Fakri, SOS MAE. The title of the material we will discuss in this video is Ethical Concept in Good Government and Various Bureaucratic Patterns. Curious and want to know about this material? Be patient, guys. Before we get into the discussion, let's first get to know the member of Group 3. Let's get it. Konsep etika dalam good governance. Etika adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang bisa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Sedangkan good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Jadi, etika dalam good governance adalah seperangkat prinsip-prinsip moral yang digunakan dalam tata kelola pemerintahan untuk memastikan bahwa para pemimpin dan penyelenggara pemerintahan bertindak dengan integritas, transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang beretika, yang mengutamakan kepentingan masyarakat, menjaga kepercayaan publik, dan mendukung kesejahteraan sosial. Etika dalam good governance memainkan peran penting dalam memastikan bahwa tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik dan sesuai dengan nilai-nilai moral yang mendasar. Etika dalam good governance merujuk pada nilai-nilai moral yang harus dipegang teguh oleh para pemimpin dan pejabat pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Beberapa nilai etika yang harus dipatuhi dalam good governance antara lain: 1. Integritas. Pemimpin dan penyelenggara pemerintahan harus menunjukkan integritas dengan tidak menerima suap atau gratifikasi
yang dapat mempengaruhi keputusan mereka. Mereka juga harus menjauhkan diri dari konflik kepentingan yang dapat merugikan masyarakat. 2. Transparansi. Lembaga pemerintahan harus memastikan bahwa semua kebijakan, keputusan, dan pengeluaran publik dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Ini melibatkan penyediaan laporan dengan keuangan yang jelas dan terbuka, serta publikasi data terkait kebijakan. 3. Akuntabilitas. Para pemimpin pemerintah harus siap menerima dan mempertanggungjawabkan atas tindakan mereka. Jika terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran hukum, mereka harus dikenakan sanksi yang sesuai. 4. Keterbukaan. Pemerintah harus mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat harus memiliki akses mekanisme pengaduan dan pengawasan yang memungkinkan mereka untuk menyuarakan kekhawatiran mereka. 5. Keadilan. Para pemimpin dan pejabat harus bertindak adil dalam menjalankan tugas-tugasnya. Mereka tidak boleh memihak pada kelompok tertentu atau melakukan diskriminasi. Contohnya 6. Pengelolaan sumber daya publik yang efisien ketika good governance, menjaga penggunaan sumber daya publik dengan efisien. Menghindari pemborosan dan memastikan bahwa sumber daya tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat. 7. Perlindungan HAM. Pemerintah harus menjaga dan melindungi hak asasi manusia. Setiap warga negara termasuk hak atas kebebasan berpendapat, hak mendapatkan perlindungan hukum, dan hak-hak sosial yang lain. 8. Anti korupsi. Etika good governance melibatkan penolakan terhadap tindakan korupsi dan upaya aktif untuk memberantasnya. Korupsi merusak kepercayaan masyarakat dan merugikan kepentingan publik. Patologi birokrasi merujuk pada berbagai masalah atau penyimpanan yang terjadi dalam sistem birokrasi. Patologi birokrasi dalam pelayanan publik mengacu pada masalah atau gangguan yang terjadi dalam sistem birokrasi atau administrasi pemerintahan yang mempengaruhi efektivitas atau efisiensi pelayanan publik. Etika dalam patologi birokrasi adalah kajian mengenai prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang berlaku dalam lingkungan birokrasi atau administrasi pemerintahan yang terganggu atau terkorupsi. Hal ini melibatkan identifikasi dan analisis terhadap perilaku pekerja pemerintahan yang tidak etis seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, diskriminasi, atau tindakan yang melanggar aturan dan nilai-nilai etika yang seharusnya menjadi dasar sistem birokrasi yang sehat. Patologi birokrasi adalah penyakit, perilaku negatif, atau penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat atau lembaga birokrasi dalam rangka melayani publik, melaksanakan tugas, dan menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik. Birokrasi pada dasarnya adalah sistem pengaturan dan pelaksanaan tugas-tugas administratif yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan publik. Namun, patologi birokrasi dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, bahkan dapat memperburuk masalah yang ada. Tujuan dari memahami etika dalam patologi birokrasi adalah untuk mengatasi dan mencegah praktek-praktek negatif ini, agar pemerintah dapat berfungsi secara lebih transparan, akuntabel, dan integritas. Jenis-jenis patologi. Yang pertama, paternalisis, yaitu atasan bagaikan seorang raja yang wajib dipatuhi dan dihormati. Diperlakukan spesial, tidak ada kontrol secara ketat, dan pegawai bawahan tidak memiliki tiket untuk mengkritik apa saja yang telah dilakukan atasan. Seakan nyawa mereka ada dalam genggaman atasan atau penguasa, sehingga segala sesuatunya dilakukan untuk atasan. Ini juga disebut dengan komando sistem. Patologi birokrasi yang demikian sangat merugikan masyarakat, di mana birokrasi cenderung patuh dan taat untuk kepentingan pejabat dibanding dengan kepentingan publik. Yang kedua, penggelambungan anggaran. Tindakan ini adalah yang masih dilaksanakan seluruh dunia, bahkan di Indonesia. Cara demikian dirasakan sangat mudah untuk mengatasi berbagai permasalahan yang instans pada luar konteks kebijakan anggaran. Di satu sisi, dimunculkan karena untuk mengcover berbagai kegiatan turunan akibat adanya program.
Di sisi lain, diadakan untuk ajang mencari keuntungan pribadi dan golongan. Dewasa ini istilah menggelembungkan anggaran disebut oleh KPK sebagai tindakan make up. Ketatnya aturan manajemen keuangan negara tidak bisa mengurangi tindakan make up, tetapi tindakan ini bergeser dari level birokrasi kepada penguasa dan mengganti nama menjadi uang balas dendam. Tiga, prosedur berbelit-belit yang berlebihan akan mengakibatkan pelayanan menjadi rumit dan kurang menguntungkan bagi masyarakat. Masyarakat menginginkan pelayanan yang cepat dan mudah. Dengan pelayanan yang berbelit-belit akan menimbulkan resistensi kepada pelayanan yang diberikan pemerintah. 4. Pembengkakan birokrasi dapat dilakukan dengan menambah jumlah struktur pada birokrasi dengan alasan untuk meringankan beban kerja dan nilai-nilai yang sebenarnya struktur tersebut dapat terlalu diperlukan kepada dana. Akibatnya, banyak dana APBN yang dikeluarkan oleh pemerintah yang secara tidak langsung dapat merugikan negara, sehingga anggaran menjadi kurang tepat sasaran. 5. Fragmentasi birokrasi. Banyaknya kementerian baru yang dibuat oleh pemerintah lebih sering tidak didasarkan pada suatu kebutuhan untuk merespon kepentingan masyarakat agar lebih terwadahi, tetapi lebih kepada motif tertentu. Ruang lingkup Patologi Birokrasi menurut Smith tahun 1998 dalam Ismail 2009 dapat dipecahkan dalam dua konsep besar, yaitu expansion of birokrasi, yakni berkaitan dengan struktur, ukuran, dan unsur, atau berkaitan dengan karakteristik birokrasi atau birokrasi secara bagian yang jelek, sehingga tidak mampu mewujudkan kinerja yang baik, atau erat berkaitan dengan kualitas birokrasi secara institusi. 2. Maladministration, yakni berkaitan dengan ketidakmampuan atau perilaku yang dapat disogok meliputi perilaku korup, tidak sensitif, arogan, misinformasi, tidak peduli, dan bias, atau erat berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia yang birokrat yang ada di dalam birokrasi. So, the conclusion from this video is government bureaucracy has function, namely service function, regulatory functions or regulations, and community empowerment function. In order to carry out this function, all bureaucratic officials are obligated to adhere to the follows, which are the basic orderliness within implementation of tasks. The text of the bureaucracy is serve all the interests of society, rather than making society serve itself. This concerns ethic, where ethic is closely related to the morality and mentality of the bureaucracy approaches itself. So, sometimes something called bureaucratic pathology arises. The application of ethical values for bureaucratic officials is important from them carry out their duties while the their actions are considered good or not representing good. Ethical values can be used as an assessment standard regarding the nature, behavior, and action of the bureaucracy in order to realize good governance and clean government. That's the end of the video presentation from Group 3. We hope that what we present is useful for all of you. Thanks you for watching. For any word error that may occur, we apologize professionally. Oh my God! Wait a minute! Who are you? Dan kita menamai grup kita adalah Badan Intelijen Bokep Dunia. Hey, what happened? Hello there. Hey.
That's pretty good. Gua hanya ingin ada orang, ada bapak-bapak teman-teman lagi tapa dia. Hi, we are from Group 3. See you guys.